Derivatif. Materi pada hari ini kita akan membahas mengenai derivatif. Adapun pokok pembahasan dari materi ini, yang pertama definisi dan jenis instrumen derivatif, kemudian kita akan membahas mengenai akuntansi derivatif, baik forward, future, option, ataupun swap. Nah, kita masuk terlebih dahulu pokok pembahasan yang pertama, yaitu definisi derivatif. Apa yang disebut dengan derivatif? Nah, di sini kita lihat definisi dari derivatif secara semantik maupun dari sudut pandang akuntansi. Secara semantik, derivatif berasal dari bahasa matematika yang berarti turunan. Sedangkan dari sudut pandang akuntansi, derivatif adalah sebuah nama yang diberikan kepada instrumen keuangan yang mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik tertentu seperti apa? Nah, yang pertama, ya, derivatif memiliki nilai tergantung dari qualifying item. Artinya, qualifying item ini seperti saham, currency, komoditas. Yang kedua, instrumen derivatif tidak memerlukan investasi atau bisa dikatakan memerlukan investasi yang hanya sedikit. Kemudian, karakteristik derivatif yang ketiga akan diselesaikan di masa yang akan datang, dan yang terakhir dapat diselesaikan secara net settlement atau penyelesaian secara neto. Nah, sekarang apa kegunaan atau tujuan dari derivatif ini? Secara umum, derivatif memiliki dua kegunaan. Yang pertama, derivatif bertujuan untuk spekulatif. Yang kedua, derivatif bertujuan atau berguna untuk aktivitas lindung nilai, atau kita sebut dengan hedging. Nah, ini jenis derivatif. Ada option, ada forward contract, ada future contract, dan ada swap. Mari kita bahas satu-satu dari jenis derivatif ini. Yang pertama, option. Apa yang disebut dengan option? Option merupakan kontrak atau perjanjian yang memberikan hak, bukan kewajiban kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual suatu item tertentu. Bisa komoditas, instrumen keuangan, atau instrumen ekuitas pada harga dan periode yang sudah ditentukan. Nah, jadi option ini memberikan hak, bukan kewajiban. Hak seperti apa? Hak untuk membeli atau hak untuk menjual. Hak untuk membeli kita sebut dengan call option, sedangkan hak untuk menjual kita sebut dengan put option. Kemudian, option ini terdiri dari dua atau ada dua jenis, yaitu American option dan European option. Bedanya apa? Kalau opsi Amerika dapat di-exercise kapanpun, di antara waktu opsi diterbitkan sampai tanggal jatuh tempo. Sedangkan opsi Eropa hanya bisa di-exercise pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua, kita masuk ke forward dan future contract. Apa forward dan future? Apa bedanya forward dan future? Forward dan future merupakan kontrak atau kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak untuk menjual atau membeli suatu komoditas atau mata uang asing dengan harga, kuantitas, dan tanggal pengiriman yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, itu pengertian dari forward dan future. Sekarang bedanya apa forward dan future? Oke, yang pertama, future lebih terstandarisasi. Sedangkan forward lebih fleksibel. Yang kedua, future karena terstandarisasi, future diperdagangkan di bursa. Sedangkan forward diperdagangkan di OTC, over the counter. Yang ketiga, future biasanya ada margin deposit. Sedangkan forward biasanya tidak ada. Oke, itulah perbedaan forward dan future. Kemudian,
Kontrak future dan forward bisa diselesaikan dengan pertukaran barang yang sesungguhnya atau kita sebut dengan gross settlement atau diselesaikan secara net settlement. Perbedaannya apa? Gross settlement sama net settlement. Kalau net settlement berarti pertukaran uang dari selisih harga yang diperjanjikan di dalam kontrak dengan harga spotnya. Dalam artian lain, kalau net settlement ini hanya selisihnya saja atau kas. Sedangkan gross settlement ada pertukaran fisik. Nah, berikutnya kita masuk ke swap. Swap merupakan perjanjian atau kontrak di mana dua pihak yang berlawanan sepakat untuk saling menukar pembayaran berkala. Jumlah pembayaran uang yang dipertukarkan didasarkan atas pokok uang yang telah ditentukan terlebih dahulu. Nah, untuk swap akan kita pelajari lebih lanjut di bagian hedging. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu akuntansi derivatif. Nah, derivatif default-nya merupakan trading securities. Derivatif dinilai berdasarkan fair value, di mana gain atau loss dari perubahan nilai wajar tersebut akan dicatat dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Kita bahas satu-satu akuntansi derivatif. Yang pertama, kita akan bahas akuntansi untuk option. Sebagai ilustrasi, perusahaan X memutuskan untuk berspekulasi atas harga saham PTY. Harga pasar saham PTY sekarang Rp20.000 per lembar. X membeli opsi jual atau put option atas 10.000 lembar saham PTY dengan exercise atau striker price Rp18.500 per lembar dengan premium Rp1.000 per lembar. Dan X juga membeli opsi beli atau call option atas 10.000 lembar saham PTY dengan exercise atau striker price Rp22.000 per lembar dengan premium Rp1.000 per lembar. Harga pasar saham saat opsi bisa di-exercise naik menjadi Rp25.000. Nah, sebelum kita membahas jawaban dari ilustrasi soal opsi, terlebih dahulu kita analisis. Si X membeli put option dan membeli call option. Harga pasar saham saat opsi yaitu Rp25.000. Nah, kita mulai dari put option, berarti hak untuk menjual. Harga striker atau exercise 18.500. Harga pasar saat opsi yaitu 25.000. Artinya si X tidak akan melakukan exercise atau tidak menggunakan haknya. Kenapa? Karena harga di kontrak lebih kecil dibandingkan dengan harga pasar saham opsi. Atau kata lainnya, lebih baik si X ini menjual di luar. Nah, sedangkan untuk call option, harga pasar saham saat ini Rp25.000, sedangkan di kontrak Rp22.000. Call option berarti hak untuk membeli. Apakah X menggunakan haknya untuk mengexercise atau tidak? Ya, si X akan menggunakan haknya. Kenapa? Karena harga beli yang dikontrak lebih rendah dibandingkan harga pasar saat opsi. Sehingga si X akan mendapat keuntungan dari opsi beli atau call option. Nah, inilah jurnal untuk transaksi ini. Saat membeli opsi, debit call option 10 juta, debit put option 10 juta, kredit cash 20 juta. Dari mana angkanya? Untuk put option, 10.000 dikalikan harga per lembarnya 1.000, 10 juta. Untuk call option, 10.000 dikalikan dengan harganya per lembar 1.000, 10 juta. Totalnya 20 juta. Kemudian saat penutupan kontrak opsi,
Kita mulai dari call option. Tadi call option si X akan menggunakan haknya atau mengexercise. Kalau kita lihat, karena harga pasar di atas harga exercise, maka diasumsikan perusahaan akan menggunakan haknya dan ia akan menerima uang sebesar 25.000 dikurang 22.000 atau 3.000 per lembar. Kalikan berapa lembar? 10.000 lembar atau 30 juta dari penulis opsi. Sedangkan laba yang diakui oleh X hanya 20 juta, bukan 30 juta. Kenapa? Karena sebelumnya X sudah membeli opsi seharga 10 juta. Nah, jadi call option-nya kita tutup, tadinya debit menjadi kredit, kreditnya gain, on call option 20 juta, kas diterima 30 juta. Bagaimana dengan put option? Karena harga pasar di atas harga exercise, maka perusahaan tidak akan menggunakan opsi jualnya. Sehingga opsi jual yang sudah dibelinya akan merupakan kerugian bagi X. Nah, jadi si put option akan mengalami kerugian atau perusahaan mengalami kerugian atas put option ini. Debit rugi atas put option, kredit put option. Nah, sekarang kita analisis. Ternyata jika perusahaan mendapatkan gain, gainnya unlimited, tak terbatas. Sedangkan kalau perusahaan mengalami kerugian, kerugiannya sebesar berapa yang dikeluarkan untuk membeli opsi. Oke, yang kedua kita akan masuk untuk akuntansi untuk forward contract. Nilai wajar atau fair value dari forward contract dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jumlah nosional dikali current forward contract rate dikurang kontrak forward rate per 1 ditambah R pangkat T. Nah, untuk R ini merupakan interest. Interest-nya bisa annually atau bisa monthly. Ya, untuk T-nya tergantung juga ya, bisa annually atau bisa monthly. Sebagai ilustrasi, pada 1 Maret 2010, perusahaan X, perusahaan Indonesia, mengikat kontrak forward dengan seorang dealer mata uang asing untuk membeli 100.000 US dollar dengan kurs 9.000 rupiah yang akan diserahkan tanggal 31 Mei 2010. Kurs mata uang asing selama Maret sampai Mei tercatat sebagai berikut. Nah, ini tanggalnya 1 Maret sampai 31 Mei. Artinya kontrak forward ini berlangsung selama 3 bulan, Maret, April, dan Mei. Ini spot rate-nya 8.900, 8.950, 9.000, dan 9.250. Sedangkan forward rate 31 Mei, ya, artinya forward atau rate ke depan, ya, 9.000, 1 Maret, 31 Maret 9.200, 30 April 9.100, dan 31 Mei 9.250. Nah, dari soal ini bisa kita analisis. Posisi kita, si X ini membeli kontrak, ya, membeli. Kontrak forwardnya membeli. Membeli apa? Yaitu membeli mata uang asing. Berapa kontrak yang diikat? Yaitu dengan harga 9.000. Harga 9.000. Yang berubah ini dari 9.000, 9.200, 9.100, 9.250 ini merupakan current forward contract. Nah, sekarang kita masukkan dia ke tabel. Nah, di sini ada asumsi tingkat bunga 5% setahun. Sedangkan di soal ini kontrak forward-nya dalam bulan. Artinya 5% setahun ini kita jadikan dulu ke dalam monthly. 5% dibagi 12. Nah, berapakah perubahan nilai wajar dari forward contract ini? Nah, bisa kita masukkan rumus ini ke dalam tabel. Ini tanggal 1 Maret, 31 Maret, 30 April, 31 Mei. Kemudian kolom berikutnya kontrak forward rate, yaitu ambil dari tanggal 1 Maret 9.000 semuanya. Kemudian
current forward rate, nah mulai dari 9.000 sampai 9250. Untuk notional amount, nah ini 100.000 US dollar. Dari tanggal kontrak forward rate, current forward rate, notional amount, informasi ini sudah ada di soal. Yang kita cari, berapakah discount factor, berapakah fair value-nya, berapa change in fair value. Nah, sekarang kita hitung discount factor. Diskon faktor 1 Maret 2010 yaitu 1,01255215. Dari mana? Yaitu 1 ditambah R-nya, yaitu 5% dibagi 12 dipangkat 3. Kenapa pangkat 3? Dari 1 Maret sampai 31 Mei. Kemudian diskon faktor tanggal 31 Maret 1,008350. Dari mana angkanya? 1 ditambah 5% per 12 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena dari 31 Maret sampai 31 Mei ada 2 bulan. Kemudian diskon faktor 30 April 1,004160. Dari mana? 1 ditambah 5% dibagi 12 pangkat 1. Karena dari 30 April ke 31 Mei. Kemudian 31 Mei diskon faktornya 1. Kenapa? Karena 1 ditambah 5% per 12 pangkat 0. Apapun pangkat 0, hasilnya 1. Nah, sekarang diskon faktornya sudah terisi. Sekarang kita isi berapa fair value-nya. Untuk 1 Maret, nah kita pakai rumus yang ini. Current forward rate, forward contract rate dikurang kontrak forward rate dikalikan jumlah nosional per 1 ditambah R pangkat T. Berarti 9.000 kurang 9.000 kali 100.000 dibagi 1,01. Hasilnya 0. Sehingga change in fair value-nya masih 0. Per tanggal 31 Maret 2010, current-nya 9.200, dikurang kontrak 9.000, dapat 200, dikalikan 100.000, yaitu 20 juta, dibagi diskon faktor 1,08, dapat 19.834. Nah, sehingga change in fair value-nya 19.834. Karena sini masih 0, ya, sini berubah 19.834. Untuk 30 April, 9.100 dikurangi 9.000 dapat 100, kalikan 100.000, 10 juta dibagi 1,004. Ya, fair value-nya 9.958. Bagaimana fair value tadi di awal 19 juta yang sebelumnya sekarang menjadi 9 juta. Berarti ada penurunan. Nah, di sini kita buat minus 9.875.880. Nah, untuk 31 Mei 9250 dikurangi 9.000 dikali 100 juta, 25 juta dibagi 1, yaitu 25 juta. Nah, awalnya di sini 9 juta 875.880. Bagaimana dari 9 juta 958.503. Nah, sekarang bagaimana menjadi 25 juta? Berarti harus ditambah, yaitu 15.041.497. Nah, ini bisa kita cari present value atau future value. Untuk future value, 1 ditambah 5% per 12. Kalau present value, 1 per 1 ditambah 5% per 12. Kalau diskon faktornya future value, fair value-nya diperoleh dengan cara B dikurang A, berarti di sini current dikurangi kontrak dikali C, yaitu nasional, dibagi D, diskon factor. Sedangkan kalau diskon faktornya present value, fair value-nya diperoleh dengan cara current dikurangi kontrak, kemudian dikali nasional, dikali dengan diskon factor. Akan menghasilkan angka yang sama. Oke, dari tabel ini kita akan membuat jurnal. 1 Maret, karena di sini perubahan nilai wajarnya masih 0, berarti no entry.
31 Maret 2010 perubahan nilai wajarnya 19 juta. Nah, sekarang kita analisis, kita gain atau loss atas kontrak ini. Nah, posisi kita atas kontrak forward yaitu membeli. Kita ngikat kontrak 9.000. Nggak taunya sekarang nilai kontraknya 9.200. Artinya, untung kita mengikat kontrak dengan harga 9.000. Artinya ada gain sebesar 19.834. Nah, berarti kita debitkan aset derivatifnya yaitu forward kontrak pada gain on forward kontrak 19.834.383. Ya, ada perubahan selisih kursnya. Kemudian untuk 30 April ya, di sini ya turun 9.200 ke 9.100. Ada loss sebesar 9.875.880. Walaupun secara umum kita gain karena 9.000 ke 9.100. Nah, di sini debit loss on forward contract, kredit forward contract masing-masing 9.875.880. 31 Mei, nah di sini baru ada keuntungan sebesar 15 juta, ya. Kita debit forward contract pada gain on forward contract 15.041.497. Dan kita tutup kontraknya. Nah, di sini ada angka 25 juta. Oke, debit cash pada forward contract 25 juta. Forward contract di debit 19 juta, di debit 15 juta, ditambahkan, dikurangkan dengan yang kredit 9 juta, posisi forward contract di debit. Ya, kita tutup, debit menjadi kredit, yaitu 25 juta. Nah, inilah kas yang kita terima. Ini kalau penyelesaiannya net settlement, yaitu selisih kas. Kemudian, apalagi langkah kita? Kemudian kita ke money changer atau ke bank untuk membeli 100.000 USD. Cash dolar pada cash rupiah. 925 juta. Ya. Kemudian bagaimana kalau penyelesaiannya tidak net settlement? Berarti debitnya cash dolar 925, kreditnya cash rupiah 900 juta sesuai dengan kontrak ya. 950 kali 100.000 dan 9.100.000. Ya. Selisihnya forward kontrak 25 juta. Nah, kemudian kita akan masuk akuntansi untuk future contract. Sebagai ilustrasi, 1 Maret 2010, Exco berspekulasi bahwa harga emas akan naik. Dan ia membeli 10 kontrak gold future dengan harga $900 per ons. Setiap kontrak untuk 100 ons emas. Tanggal jatuh tempo kontrak 31 Mei 2010. Bursa future mengharuskan perusahaan untuk menyerahkan 10% deposit dari jumlah nosional. Per 31 Maret 2010, harga emas naik menjadi $950 per ons dan X memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi kontrak future-nya. Nah, kita analisis ini future contract. Kita spekulasi emas akan naik. Kita membeli 10 kontrak. Satu kontrak itu isinya 100 ons. Berarti kalau 10 kontrak, 10 kali 100, 1.000 ons. Per ons harganya $900. Artinya ada $900.000. Nah, dari $900.000 kita menyerahkan 10% deposit. Nah, kemudian setelah tanggal 1 Maret ini, 31 Maret harga emas naik. Artinya kita mengalami keuntungan selisih, yaitu 950 dikurangi 900. 50 kalikan dengan 50 kalikan dengan 1.000 ons tadi. Dan X memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi kontrak future-nya. Nah, coba sekarang kita lihat bagaimana jurnal akuntansinya. 1 Maret, si perusahaan X memberikan deposit 10%.
yaitu debit margin deposit pada cash 90.000. Dari mana? Tadi ada 1.000 ons dikalikan 900, 900.000 kalikan 10%. 31 Maret, harga emas naik 50, berarti ada selisih 50 kalikan 1.000. Berarti ada gain on future contract 50.000. Margin deposit tadi pada saat penutupan kontrak dia akan di kredit, debit menjadi kredit, yaitu 90.000. Kas yang diterima yaitu debit 140.000. Nah, ini kalau di tanggal 31 Maret ditutup kontraknya. Bagaimana kalau si X ini melanjutkan kontrak sampai tanggal jatuh tempo, yaitu 31 Mei 2010. Nah, berarti kalau si X ini melanjutkan kontraknya sampai jatuh tempo, 31 Maret ini margin depositnya belum ada. Maka muncul akun forward future contract, debit, future contract, kredit, gain on future contract, yaitu sebesar 50.000. Nah, kemudian ternyata di tanggal 31 Mei harga emas naik menjadi 960. Tadi 31 Maret naik 50, sekarang naik 10. 960 kurang 90 berarti ada 10.000. Kita akui gainnya future pada gain 10.000. Nah, baru kita tutup kontraknya future 50.000 debit, future 10.000 debit, di kredit future-nya 60.000. Margin tadinya debit menjadi kredit 90.000. Nah, kasnya 150.000. Bagaimana dengan gain-nya? Gain-nya sudah kita akui pada periode sebelumnya, yaitu 50.000 di kredit dan 10.000 di kredit. Oke ya. Nah, ini sebagai catatan, dalam kenyataannya pergerakan dalam margin deposit dicatat tiap hari. Sedangkan pengakuan derivatifnya dibuat saat perusahaan menyusun laporan keuangan. Nah, demikian pembahasan materi mengenai derivatif. Sekian, terima kasih.